Baik pemirsa, seperti biasa aspirasi masyarakat hadir untuk Anda. Anda dapat bergabung bersama kami lewat line telepon di 0451 452 414. Anda dapat memberikan saran dan kritik mengenai pelayanan publik yang ada di Kota Palu khususnya dan di Sulawesi Tengah pada umumnya. Dan Anda juga dapat memberikan informasi seputar apa saja yang terjadi di lingkungan Anda. Ya, baik Ririn dan pemirsa, saat ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang COVID-19 per hari ini, tanggal 15 Oktober 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita boleh lihat layar kaca. Baik pemirsa, Anda dapat menyaksikan juga di layar televisi Anda. Ya, untuk per hari ini ya Ririn ya, betul, 15 Oktober 2020 Kota Palu mengalami penambahan. Betul. Sebanyak 7, kemudian Kabupaten Toli-Toli 3, dan Kabupaten Sigi mengalami ketambahan sebanyak 11. Jadi untuk keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini ketambahan terkonfirmasi positif sebanyak 21 orang. 21 orang. Nah ini kita lihat bahwa semakin hari Kota Palu masih mengalami peningkatan yang cukup banyak ya, melonjak di mana hari ini terkonfirmasi positif itu 7 orang, Kabupaten Sigi 11 dan Kabupaten Toli-Toli itu 3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Betul sekali. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan di layar televisi Anda yang berwarna hijau untuk penyebaran terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 617 orang. 7 dari Kabupaten Toli-Toli, 12 Kabupaten Banggai, 2 Kabupaten Banggai Kepulauan, 2 orang Banggai Laut, 2 dari Kabupaten Buol, 10 Kabupaten Donggala, 12 Kabupaten Morowali, 4 Kabupaten Morowali Utara, 2 Kabupaten Parigi Motong, 6 Kabupaten Poso, 30 Kabupaten Sigi, 90 berada di Kota Palu sendiri, dan yang sembuh sampai dengan hari ini 15 Oktober itu sebanyak 413 orang yang sembuh, dan yang meninggal dunia 25 orang. Ya, dan dalam proses laboratorium sebanyak 415 sampel. Cukup banyak ya. Ya, dan artinya, daerah transmisi lokal itu sudah dicakup oleh Kota Palu sendiri, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Donggala. Ya, dalam proses lab ini pemirsa cukup banyak, artinya memang bisa saja masih ada kasus-kasus baru. Penambahan ya. Betul, yang didapatkan untuk kasus harian ketambahan terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, dari terkonfirmasi sebanyak 617 kasus terbanyak yang ada itu di Kota Palu sendiri. Betul, kita harus tetap 30 ya. Betul, kita harus tetap berhati-hati pemirsa. Dan selanjutnya bisa diperlihatkan juga untuk zona COVID-19. Ya, tadi ada ya untuk ya, kita ketahui bahwa Kota Palu sendiri, petanya, ya Kota Palu sendiri, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Morowali itu tetap berada dalam zona merah. Betul. Yang berwarna orange itu ada merupakan zona resiko sedang ya. Iya. Di Banggai Kepulauan, Banggai, Banggai Laut, Poso, Sigi. Betul. Ya, dan Kabupaten Buol. Ya, sedangkan untuk zona risiko rendah itu berada di Morowali Utara dan di Kabupaten Toli-Toli. Berarti hanya 2 kabupaten yang berada di zona rendah, risiko rendah. Sedangkan zona hijau tidak ada ya kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan zona tinggi ya, zona risiko tinggi Morowali. Itu zona merah. Kota Donggala, Palu. Kota Palu. Iya. Dan pemirsa, kami masih menunggu atensi Anda dalam segmen aspirasi masyarakat ini dalam line telepon kami di 0451 452 414. Anda bisa masuk memberikan kami informasi seputar kejadian apa yang terjadi ya. Setelah tadi kita sudah membahas dan menginformasikan mengenai kasus COVID-19, kemudian kita akan menyampaikan kembali untuk kita sudah ada penelpon dari Halo. Oke. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Iksan di Tondo, silakan Pak. Pak Iksan, silakan. Ya, begini Pak, ya Bu, ini karena musim hujan ini sudah mulai lagi, jadi ada kekhawatiran juga bagi kita untuk keluar, karena persoalannya banyak kelihatannya pohon-pohon yang sudah tumbang. Iya. Nah, terutama di Jalan Soekarno-Hatta yang saya lintasi tadi itu cabang-cabangnya itu sudah banyak yang jatuh. Iya. Ya, jadi mohonlah dari Dinas Pertamanan agar supaya tidak ada korban yang ini, supaya bisa diamankan secepatnya itu. Baik, Pak Iksan. Ada lagi Pak Iksan? Itu saja dulu.
Makasih. Baik, Baik, terima kasih Pak Iksan Ditondo menginformasikan kepada kita Ririn bahwa ya kita ketahui bahwa saat ini Kota Palu sendiri curah hujan cukup tinggi. Ya, tadi saja angin yang cukup kencang ya. Tiba-tiba hujan deras. Ya, dan dihimbau kepada instansi terkait untuk bisa lebih memperhatikan. Betul sekali. Ya. Dan apabila hujan deras begini, Riki, pasti banyak lagi jalan-jalan yang rusak. Iya, makanya tadi Pak Iksan Ditondo itu menghimbau kepada pemerintah Kota Palu maupun pemerintah provinsi untuk lebih memperhatikan lagi keselamatan dari masyarakatnya. Betul. Karena kita ketahui saat ini kita telah masuk dalam musim penghujan ya. Betul Oke, sekali. kita sudah ada penelpon lagi. Halo. Halo, ada penelpon di Aspirasi Masyarakat dari Pak Arif di Labuan. Silakan Pak Arif. Mbak, jadi gini Mas, Ya. saya kemarin mau di Pentoluan situ tadi testbed dibayar Mbak. Ya. Kenapa Pak? Jadi gimana sih? Ada Halo, apa Pak? Pak Tolong Arif. dijelaskan lagi Pak. Hasil dari testbed itu kapan keluar sih? Halo Pak Arif, kami dari studio kurang jelas mendengarkan Anda. Ya Pak Arif, kami Mungkin harap bisa jaringan masuk ya. kembali lagi ya dalam line telepon kami di 0451452414 karena kami kurang jelas mendengarkan suara Bapak tadi. Ya, boleh kembali masuk Pak Arif. Yang seperti kami katakan tadi ya, Ya. Riki, bahwa jalan-jalan banyak yang rusak akibat dari hujan yang deras. Iya. Dan Jadi seperti yang kita sudah informasikan Betul. tadi bahwa ada beberapa ruas jalan yang tertutup genangan air di jalan Iya, Dewi jadi memang Sartika. hal ini sangat memprihatinkan dan Iya. menjadi PR yang besar untuk pemerintah ya. Iya. Kasihan sekali juga untuk Oke, daerah kita ada penelpon Ririn, kita tahan dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Burhan di Rakai. Pak Burhan di Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai. Silakan, Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Saya mau bilang antara mau nyampaikan keluhan. Ya, Silakan. silakan Pak Burhan. Itu sepanjang jalan Gusti Ngurah dari Bundaran Pamusi. Boleh kecilkan volume televisinya Pak? Oh ya. Halo. Volume televisinya boleh dikecilin Pak? Oh iya Pak. Oke. Ini antara Palupi, Bundaran Palupi sampai jembatan Palu 2. Ya. Itu jalanannya itu biasanya bergelombang. Oke. Nah, itu sebenarnya permasalahan sudah dari lama. Iya. Dan biasanya kadang yang paling parah itu antara pom bensin Ngurah Rai sampai Bundaran Palupi. Iya. Iya. Jadi biasanya mengganggu perjalanan bahkan membahayakan. Baik Pak Burhan. Ada lagi Pak Burhan yang ingin disampaikan? Oh ya, satu lagi ini persoalan COVID-19. Iya. Itu sepanjang saya lewat di lampu merah, itu biasanya saya baca-baca di berita. Biasanya kan ada polisi biasanya menjaga, tapi kalau saya lihat sepanjang jalan yang saya lalui lampu merah itu tidak ada pengawalan. Untuk operasi justisi. Ya, Oke. Oke. seperti apakah kayak seolah terabaikan. Betul. Oke. Baik, Jadi ada lagi, harapan Burhan? Pak Burhan Ya. agar harapan daerah saya itu agar lebih diperketat lagi. betul. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhan. Kami sudah bisa menangkap informasi dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Burhan masih mengeluhkan mengenai infrastruktur jalan yang ini merupakan PR yang besar untuk pemerintah. Belum lagi tentang kejadian 28 September yang belum selesai, masih dalam perbaikan dan ini juga kita masih menghadapi COVID-19. Dan pemirsa, Anda bisa masuk besok hari di jam yang sama dalam Lintas TVRI dalam segmen Aspirasi Masyarakat dan informasi kami lanjutkan kembali. Kini kita masuk dalam segmen Lintas TVRI.